Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan belajar morfologi dan anatomi tumbuhan. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Zahira Ardianisa Nurrohmah. Nah, apa itu morfologi tumbuhan? Jadi, morfologi tumbuhan adalah ilmu yang mempelajari bentuk luar tumbuhan, seperti akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Dengan belajar morfologi, kita bisa tahu seperti apa bagian-bagian tumbuhan itu, bagaimana bentuknya, dan apa fungsinya. Misalnya, akar tumbuhan yang berfungsi untuk menyerap air, batang untuk menopang tumbuhan, dan daun untuk membuat makanan. Ilmu ini membantu kita mengenal tumbuhan lebih baik dan membedakan satu tumbuhan dengan yang lainnya. Nah, berikut ini adalah bagian-bagian dari tumbuhan. Yang pertama ada akar, batang, daun, bunga, dan juga buah. Sekarang kita akan membahas akar. Jadi, apa itu akar? Akar adalah bagian tumbuhan yang ada di bawah tanah. Akar tugasnya menyerap air dan makanan dari tanah lalu mengirimkannya ke seluruh bagian tumbuhan. Akar juga membantu tumbuhan agar tidak mudah roboh. Nah, berikut ini adalah jenis-jenis akar. Yang pertama adalah akar tunggang dengan ciri-ciri memiliki satu akar utama yang besar dan kuat. Akar utama bercabang menjadi akar-akar kecil, tumbuh lurus ke bawah, lebih dalam, menembus tanah. Yang selanjutnya ada akar serabut dengan ciri-ciri tidak punya akar utama, banyak akar kecil tumbuh dari pangkal batang, akar menyebar ke samping dan tidak terlalu dalam. Yang terakhir lebih rapat seperti serabut. Selanjutnya ada batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang berdiri tegak dan menjadi tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Batang membawa air dari akar ke daun dan membantu tumbuhan berdiri kuat. Ada batang yang keras seperti batang pohon jati dan ada juga yang lunak seperti batang bayam. Jenis-jenis batang itu ada dua. Yang pertama batang berkayu, yang ciri-cirinya keras dan kuat karena mengandung jaringan kayu. Kemudian umumnya berwarna coklat atau abu-abu, dapat tumbuh tinggi dan besar, tahan lama dan tidak mudah patah, banyak ditemukan pada pohon atau tanaman besar. Jenis yang kedua adalah batang basah, dengan ciri-ciri lembut, lunak, dan terasa basah jika disentuh, tidak mengandung jaringan kayu, berwarna hijau karena mengandung klorofil, mudah patah dan umumnya berumur pendek. Umumnya ditemukan pada tumbuhan kecil atau sayuran. Sekarang kita masuk pada bagian daun. Jadi daun adalah bagian tumbuhan yang paling sering kita lihat berwarna hijau. Daun penting karena di sanalah tumbuhan membuat makanannya sendiri dengan cahaya matahari, atau yang sering kita sebut dengan proses fotosintesis. Daun juga membantu tanaman untuk bernafas dan mengeluarkan air. Macam-macam bentuk susunan tulang daun. Itu yang pertama ada tulang daun menyirip. Ciri-cirinya memiliki satu tulang utama di tengah daun. Anak tulang daun menyebar ke samping kiri dan kanan dari tulang utama seperti bentuk sirip ikan. Biasanya bentuk daun memanjang atau oval, umumnya ditemukan pada tumbuhan dikotil atau berbiji berkeping dua. Yang kedua, tulang daun menjari dengan ciri-ciri tulang daun utama menyebar dari satu titik, seperti bentuk jari tangan. Biasanya terdiri dari beberapa tulang daun yang panjang dan keluar dari pusat daun. Tampak seperti jari-jari yang keluar dari telapak tangan, simetris, dan menyebar ke segala arah dari titik pangkal. Yang selanjutnya ini ada tulang daun melengkung. Ciri-cirinya yang pertama tulang daun utama berada di tengah. Anak tulang daun melengkung dari tulang utama ke tepi daun. Lengkungan terlihat halus dan mengikuti bentuk daun. Yang terakhir tulang daun sejajar. Ciri-cirinya yang pertama semua tulang daun tersusun sejajar dari pangkal ke ujung daun. Tidak ada tulang daun utama yang menonjol. Yang ketiga biasanya ditemukan pada tumbuhan monokotil atau berkeping satu. Bagian selanjutnya adalah bunga.
Bunga adalah bagian tumbuhan yang indah dan berwarna-warni, tapi bukan cuma untuk hiasan. Bunga punya tugas penting yaitu membantu tumbuhan berkembang biak atau punya anak. Dari bunga bisa tumbuh buah dan biji. Ini adalah bagian-bagian bunga. Yang paling bawah ada tangkai bunga, kemudian kelopak bunga, putik yang merupakan kelamin betina pada tumbuhan, dan selanjutnya ada benang sari yang merupakan kelamin jantan pada tumbuhan, dan ada mahkota bunga. Yang selanjutnya adalah buah. Buah adalah bagian tumbuhan yang muncul setelah bunga. Di dalam buah ada biji, dan dari biji itulah tumbuhan baru bisa tumbuh. Buah bisa bermacam-macam bentuk, warna, dan rasa. Ada yang manis seperti mangga, dan ada juga yang asam seperti jeruk. Nah, untuk biji ini terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada biji monokotil atau biji berkeping satu, dan ada biji dikotil yaitu biji berkeping dua. Sekarang kita masuk pada materi anatomi tumbuhan. Jadi anatomi tumbuhan itu adalah ilmu yang mempelajari bagian dalam tumbuhan. Misalnya kalau kita membelah batang atau daun, di dalamnya itu ada bagian-bagian kecil seperti pembuluh untuk mengalirkan air dan makanan. Bagian-bagian itu disebut jaringan, dan setiap jaringan punya tugas sendiri-sendiri. Dengan mempelajari anatomi, kita jadi tahu bagaimana tumbuhan hidup, makan, dan tumbuh dari dalam. Nah, ini adalah jaringan yang ada pada tumbuhan. Yang pertama ada jaringan meristem, jaringan penyokong, jaringan dasar, jaringan pengangkut, dan juga jaringan pelindung. Yang pertama kita akan membahas jaringan meristem. Jadi jaringan meristem adalah jaringan tumbuhan yang terdiri dari sel-sel aktif membelah secara terus-menerus. Jaringan ini berperan penting dalam pertumbuhan primer dan sekunder tumbuhan. Meristem terdapat di bagian-bagian tumbuhan yang mengalami pertumbuhan, seperti ujung akar, ujung batang, dan kambium. Nah, jaringan meristem berdasarkan letaknya itu dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama meristem apikal, meristem interkalar, dan yang ketiga meristem latelar. Nah, kalau meristem apikal itu letaknya ada di ujung akar dan ujung batang. Fungsinya menyebabkan pertumbuhan memanjang atau disebut juga pertumbuhan primer. Contohnya membuat akar tumbuh lebih panjang ke tanah dan batang bertambah tinggi. Selanjutnya meristem lateral. Meristem lateral ini letaknya di sisi atau samping batang dan akar dalam bentuk kambium dan kambium gabus. Fungsinya menyebabkan pertumbuhan melebar atau membesar, disebut juga pertumbuhan sekunder. Contohnya batang pohon yang makin besar dan tebal setiap tahunnya. Yang terakhir meristem interkalar, letaknya di antara ruas batang, misalnya di pangkal daun atau ruas rumput. Fungsinya membantu pertumbuhan cepat pada bagian tertentu seperti daun atau batang muda. Contohnya rumput cepat tumbuh kembali setelah dipotong karena adanya meristem interkalar. Selanjutnya kita akan membahas jaringan penyokong. Jaringan penyokong adalah jaringan yang berfungsi untuk menopang dan memperkuat tumbuh-tumbuhan, baik pada bagian muda maupun tua. Tanpa jaringan ini, tumbuhan tidak akan bisa berdiri tegak. Nah, jenis jaringan penyokong ini ada 2. Yang pertama kolenkim yang fungsinya menyokong dan memperkuat bagian tumbuhan yang masih muda, seperti batang muda dan tangkai daun. Ciri-cirinya, sel hidup saat dewasa, dinding sel menebal tidak merata, terutama di sudut-sudut, lentur dan fleksibel sehingga memungkinkan pertumbuhan terdapat di batang muda, tangkai daun, dan tepi daun. Contoh tumbuhan batang pada tanaman seledri, bayam, atau daun ketela. Jenis yang kedua yaitu sklerenkim. Fungsinya menyokong dan memperkuat bagian tumbuhan yang sudah tua, seperti batang kayu dan biji keras. Ciri-cirinya sel mati saat dewasa, dinding sel sangat tebal dan keras karena mengandung lignin, tidak fleksibel, memberikan kekuatan permanen, terdiri dari 2 jenis sel. Yang pertama serabut sklerenkim atau serat.
panjang dan ramping, misalnya pada batang rami. Yang kedua, sklereid, pendek dan keras, misalnya pada tempurung kelapa. Contoh tumbuhannya, kulit biji, tempurung kelapa, dan batang tanaman keras seperti jati. Selanjutnya, jaringan dasar atau parenkim. Jaringan dasar atau parenkim itu merupakan jaringan yang paling banyak terdapat dalam tumbuhan. Jaringan ini menyusun sebagian besar organ seperti akar, batang, dan daun. Fungsinya sangat beragam, seperti menyimpan cadangan makanan, membantu fotosintesis, menyimpan air, dan mengisi ruang antar jaringan lain. Sekarang kita akan beralih pada jaringan pengangkut. Jadi, jaringan pengangkut itu adalah jaringan yang berfungsi mengalirkan zat-zat penting ke seluruh bagian tumbuhan. Tumbuhan memiliki dua jenis jaringan pengangkut utama, yaitu xilem dan floem. Xilem membawa air dan mineral dari akar ke daun, dan floem membawa hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tumbuhan. Jaringan ini sangat penting agar tumbuhan bisa hidup dan bertumbuh, karena menjamin perpindahan air dan nutrisi antar organ. Yang terakhir adalah jaringan pelindung atau epidermis. Jaringan pelindung adalah jaringan yang melapisi bagian luar tumbuhan, seperti akar, batang, dan daun. Jaringan ini disebut epidermis yang bertugas untuk melindungi tumbuhan dari gangguan luar, mencegah kehilangan air, serta mengatur pertukaran gas dan penyerapan air. Epidermis juga dapat berubah bentuk menjadi stomata atau mulut daun, rambut-rambut halus, trikoma, atau lapisan lilin untuk fungsi perlindungan tambahan. Jadi kesimpulannya, morfologi dan anatomi tumbuhan itu adalah dua cabang ilmu yang mempelajari struktur tumbuhan dari sisi luar dan dalam. Morfologi tumbuhan mempelajari bagian-bagian luar seperti akar, batang, daun, bunga, dan buah yang dapat diamati langsung. Sementara itu, anatomi tumbuhan mempelajari struktur dalam tumbuhan seperti jaringan meristem, jaringan parenkim, penyokong, pelindung, dan pengangkut. Setiap bagian dan jaringan memiliki peran penting dalam kehidupan tumbuhan, seperti menyerap air, mengangkut zat, melakukan fotosintesis, menyimpan cadangan makanan, hingga melindungi tubuh tumbuhan. Dengan memahami morfologi dan anatomi tumbuhan, kita dapat lebih baik mengenal cara tumbuhan hidup, tumbuh, dan berkembang biak. Tidak terasa, materi yang kita pelajari pada video ini sudah berakhir. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan atau kekurangan, baik dalam materi maupun tata bahasa. Saya harap Anda dapat belajar sesuatu dari video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.